Kalau ada dari pribadi masing-masing kepada kami, sebelum kami minta maaf, kamilah dahulu memaafkan. Semoga kita berasih lahir batin. Nah, kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kita berkumpul di dunia, ketakah kau jauh berkumpul di akhiratnya. Pertama-tama puji syukur, alhamdulillah, kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dari salam, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita mohonkan ke arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ikalah minggu hari Khamis yang ketiga dengan hari raya. Berarti pas di pertengahan bulan Syawal kita kembali mengaji. Jadi maka pengajian kita malam ini kita niatkan di dalam bulan puasa kita mengaji sekali dengan niat yaitu menyambut nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Kini kita niatkan memulai pengajian dengan halal bihalal. Artinya setiap pertemuan muslim sama muslim sesudah yaitu puasa Ramadan di hari raya maka dinamakan pertemuan halal bil halal. Halal bil halal itu isinya adalah silaturahmi, memaafkan antara satu sama lain. Oleh karena kita yakin kita menjalankan perintah Allah sama bulan Ramadan sebulan penuh. Segala dosa-dosa kita insyaAllah sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kata Nabi, kalau kita yaitu sudah puasa Ramadan, dosa-dosa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala selama sebulan kita meminta ampun, insyaAllah sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi antara dosa kita sama-sama kita manusia, belum lagi sebelum kita silaturahmi sesudah hari raya dan selalu dinamakan pertemuan itu dengan halal bihalal. Dosa awak sama-sama manusia kalau belum memaafkan, Allah belum menerima amal puasa awak. Tergantung puasa awak itu antara bumi dengan langit. Maka itulah kita niatkan malam ini itu halal bihalal. Karena isi silaturahmi halal bihalal silaturahmi sesudah kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, selesai kita yaitu salat Idul Fitri, hubungan kita dengan Allah sudah kita laksanakan hablum minallah, maka langsunglah kita melaksanakan hablum minannas, hubungan kita dengan manusia. Silaturahmi kita dan paling pertama kita laksanakan kalaulah selesai salat Idul Fitri, jalang menjalang turut menurut. Dan pertama sekali dan diwajibkan kita menurutnya silaturahmi yaitu dengan ayah dengan hidup. Kalau ayah dan ibu masih hidup, kalau ayah dan ibu tidak dolai, tentu ziarah ke kuburnya minta maaf dosa-dosa yang terbuat. Kemudian sesudah dengan ibu bapa yaitu dengan orang tua kita yaitu guru, yaitu ayah akhirat. Nah, jadi kebiasaan itu lah kebiasaan jak mula dulu, jak mula bawa maja kini ko di Jakarta ko. Orang-orang dan adur Jakarta ko selalu kini ko kalau ke kampung dan jauh orang tua diturut. Tapi guru yang diusuknya benar kadang-kadang tak ada diturut. Kalau ambo caliak di masing-masing pengajian tu dan agak banyak mengaji ibu-ibu tu agak banyak.
Jadi kalau mau caliak nan datang ke Maya Raya tu hanya satu orang ada. Kalau di awak hanya sebanyak iko, ya nan datang hari raya tu lay ada je seorang. Iaitu si Hendra sama keluarga. Kalau lain tak ada dah. Jadi ambo maklum karena awak jauh larangan-larangan itu nama nakutkan awak. Seperti kini tu larangan mudik. Nah, jadi itu menjadi takut awak dia. Kadang-kadang kan alun ditempuh cuma mendengar berita di TV takut tu tiba. Jadi ambo maklum ni. Jadi walaupun terlambat masih di pertengahan bulan Syawal. Jadi kalau yang lain yaitulah diturut, maka kini kita bersilaturahmi antara murid dengan guru, yaitu dengan kami. Jadi kalau hamba Allah tu tahu macam mana besarnya pahalanya silaturahmi dengan ulama, barangkali sudah sembahyang hari raya itu dilaksanakannya dulu. Sebab Nabi mengatakan manzaral ulama fakat zarani, manzarani fakat zarallah, manzarallah dakhalal jannah. Siapa nak berkunjung berziarah kepada ulama, kata Nabi, sesungguhnya orang itulah sama dengan ziarah ke bakehku. Orang yang ziarah ke bakehku, kata Nabi, itu orangnya ziarah kepada Allah. Sianan ziarah ke bakeh Allah, kata Nabi, dijamin masuk ke surga. Nah, jadi karena manusia tu tak tahu bahwa besarnya datang kepada ulama, ziarah kepada ulama, itulah sebabnya tidak terlaksana karena tidak berilmu. InsyaAllah kita lah tahu lah berilmu. Kalau misalnya kini kau jauh-jauh awak datang dari Bekasi mai itu berapa kilo, kemudian tiba risiko berkebetulan amun nak sihat nak mengaji dah, tapi bertatap muka bertamu jambo sekarang bertamu silaturahim, itu tidak ada mengaji pahala tu nak tanggung ngedang itu lah. Sebab itulah bertamu. Nah, jadi ziarah kepada ulama, kata Nabi, sama ziarah ke bakehku. Ziarah ke bakehku sama dengan ziarah ke bakeh Allah. Kalau ziarah ke bakeh Allah, tentu ditampaknya di rumahnya dalam surga. Itu menjadi suatu keyakinan. Kalau kita ziarah ke ulama, tidak ada mengaji bagai dah. Salam duduk dekat ulama. Nah, kata Nabi dalam hadisnya, jalasa indal ulama sa'atan habba ilallah min ibadati alfi sanah. Lah berziarah, lah bertamu jauh ulama, sekadar bersalam, duduk beberapa minit, kemudian pai. Itu kata Allah, kata Nabi, Allah lebih sayang ke orang tu daripada orang beribadat 1000 tahun. Barangkali kita kok tak ada yang sanggup beribadat 1000 tahun. Sengaja beribadat tu menggunakan hari 24 jam penuh untuk beribadat sehari. Itu dilaksanakan 1000 tahun. Duduk di samping ulama saja 1 saat, beberapa minit, beberapa detik, artinya sesaat. Lebih sayang Allah kepada orang beribadat, iaitu selama 1000 tahun. Jadi itu sebabnya karena orang tu tak tahu lebar besarnya ziarah ke ulama, bahwa besarnya silaturahmi kepada ulama, itu sebabnya orang tu tak nak melaksanakan kepada ulama ziarah tu. Itu orang tahu tentu tahu juga. Mudah-mudahan kita menjadi seluruh orang yang tahu ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu kinilah tasawuf seperti apa yang katakan Nabi. Saya tu zamanin ala umati ya firu minal ulama wal fuqaha. Akan datang suatu zaman kepada umatku lari daripada ulama dan fuqaha. Kalau umatku lah menghindar, lah menjauh dari ulama dan fuqaha, maka datang 3 macam bala kepada mereka. Nah, itu dalam hadis Nabi itu termasuk awak, karena awak umat Nabi, kan kecaknya dia kata Nabi umatku. Jadi
kalau umat kau kata Nabi lah menjauh pada ulama, maka 3 bala nan datang. Pertama, bala nan datang, Allah menjadikan pemimpinnya orang-orang nan zalim. Kalau pemimpin ke kan, pertama cara kita di dunia ke kan hampir sama, yaitu di Indonesia dan lain-lain hampir sama. Cuma yang tidak sama jawab tentu merupakan kerajaan seperti di Saudi Arabia. Jadi pemimpin itu dipilih dianu sekali 5 tahun. Nah, jadi itu lah seleh baganti awak laba usaha. Bisa rupa je nya. Nah, orang Indonesia gaso kelok. Nah, gaso kelok kini tu misalnya kini tu ulama memimpin Indonesia kok dipimpin oleh ulama. Walaupun kini tu ulama tu ada berkekurangan, yaitu nak melihat matonya, tapi ulama. Jadi rasa kelok Indonesia kok, tapi nan ada tambah banyak kurang, sehingga orang-orang yang tidak Islam menjadi berkepentingan menjadi maju di Indonesia kok. Itulah kita rasa kelok pemimpin wanita lunak lambut mengurus Indonesia kok lari cibuan, tapi tidak je dah. Nah, rasa kelok orang yang gadang dan tegas ini tu bentuknya dari cibo je Indonesia bermacam-macam lari cibo sampai yang terakhir kok. Tapi para saudara rakyat Indonesia tadi banyaknya kezaliman. Sebab kalau lah zalim di atas sampai ke bawah tetap zalim jadinya. Kalau baik di atas sampai ke bawah tetap baik saja. Jadi kini kok banyak orang tu mengeluh dengan keadaan terjadi. Apa? Maka kalau menurut Abo, tak siana disalahin dan salah awak. Oleh karena apa Nabi lah mengatakan bila dikacanya Nabi, yaitu 5 balai habat na lalu dikacanya Nabi itu. Kalau lari dari ulama 3 bala datang. Jadi ciak bala lah taraso dewa. Dijadikan Allah pemimpinnya itu yaitu manusia-manusia nan zalim. Kemudian dan kedua dan kedatangkan Allah kepada hamba itu kepada umat itu kepada Nabi, yaitu habis barakai usaha. Usaha itu kita berusaha aja tapi tidak ada berkah itu dah. Nah, jadi kini kau kan dirasakan berkat usaha tadi. Tanda usaha nak berkat selalu merasakan berkekurangan. Bila masuk merasa berkecukupan. Nah, jadi Allah mengatakan al-hakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Segala yang banyak ada terbiaka membembangkan kamu sehingga kamu hilang tu bembang hidung lah bakapeh. Masuk ke kubur, bau hilang segala bimbang tadi. Jadilah dirasakan barakai usaha itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh, kalau di kampung kecil orang lapeh membajak ke mamangku awak nang kane upek jo. Nah, jadi berusaha awak ada anak dididik, sudah dididik kini kau bakal carue sampai perguruan tinggi lah sampai anak tu ke sarjana. Jadi awak tu kan mengharap kalau anak tu dididik akhirnya kan menjadi orang yang membalas jasa ke awak. Kemudian ditumpalakkan ke anak, dikecilkan ke anak. Nah, dia tahu anak kini kau dididik anak lah sampai takatu. Itu banyak biaya tu bantun lata jual itu kecil dia. Nah, aja itu kau dibilang sama saya itu kan kewajiban bapak tu. Saya tidak ada minta jadi, kenapa jadi? Kan karena ulah bapak sama mama tu sebab terjadi begitu. Karena tidak perlu bilang sama saya. Nah, jadi kita merasakan. Jadi zaman baraliah musim berkisah kecil orang. Lebih rasakan dia awak. Awak dulu sehingga pendidikan ayah terhadap awak pendidik
terhadap awak, orang tua terhadap awak, kan terasa. Ba pandang awak ke ayah awak, ke induk awak, lebih pada orang kini, anak kini. Lah, jadi itu apa tu? Itu lah dikatakan Nabi, barakai usaha tu ndak ada lagi. Lah, kalau cari orang kini kau jauh orang-orang nanda ulu. Nah, orang nanda ulu, masa-masa nanda ulu yang tu misalnya kini tu lebih jauh meningkatnya orang-orang nado kini daripada orang nanda ulu. Tapi orang-orang nanda ulu tu hidupnya berkah. Nah, jadi kini sebagaimana hadis ni kecekkan Nabi tadi, keberkahan usaha tu dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terasa usaha itu tadi. Jadi dakwah itu tu setiap suatu tu ada tangkalnya. Jadi menghabiskan usaha kon supaya tetap berkah itu perlu dijaga. Yang pertama, kalau rezeki diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kini ko Allah marah, keluarkan zakatnya rezeki ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, harato tu menangis siang malam. Kecil harato menangis siang malam harato. Wahai Tuanku, sayangilah aku. Nah, macam mana tanda kita sayang di harato? Dikeluarkan zakatnya. Itu tanda kita sayang ke harato. Kalau zakatnya tidak kita keluarkan, itu namanya kita banci kepada harato tadi. Nah, selaku ayah dalam pengajian, Umi selaku induk, mungkin kami ko banyak berdosa. Nah, di antaranya dosa kami kini ko aturan au hendak tagih haji, aturan lapar hendak tagih nasi. Nah, itu kan dosa namanya tuan. Tu jauh orang datang saja, tu datang kini ko antu baru lapar, wih lado. Nah, jadi dari kesalahan-kesalahan lain, entah do kecek takasar, tak segala macam, nang kami didosa kepada kami, berilah kami dimaafkan lahir batin. Kami ucapkan selamat Hari Raya Aidil Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada dari peribadian masing-masing kepada kami, sebelum kami minta maaf, kamilah dahulu memaafkan. Semoga kita berhasil lahir batin. Nah, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita berkumpul di dunia, kotakah kau jauh berkumpul di akhiratnya. Sebelum kini kau barangkek menuju titisan siratal mustaqim, kita bersuruh di masyarnya. Nah, jolong bersuruh bersalam awak. Nah, bersalam. Nah, bertanya mau ke Hindra, maka kawan Hindra dalam ngaji. Nah, ada biarlah dicece mah. Nah, tolong carilah kecil masa kami menunggu siko. Lah, mau kelilang lah cari, dapat soal di bawah jo, dapat soal di bawah jo, dapat soal di bawah jo. Lah cukup kita bertemu seperti itu. Maka katakanlah kalau kami guru-guru biasa kok dicontohkan kalau di dunia kau urusannya seperti camat. Jadi gubernur itu siapa? Syekh Burhanuddin. Itu gubernur awak. Tak mungkin kini kau camat menemui presiden. Presiden awak siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah tempat kita mengadu. Mungkin kita minta tolong, namanya syafaat. Kalau bertemu awak kini kau sado anu ambo kau. Sudah tu mau bawa awak ke Mekah, yaitu gubernur awak Syekh Burhanuddin. Kamu Tuan Syekh banyak ambo kini ko nani manahkan untuk menyampaikan kepada umat, menyelamatkan umat, akulah banyak uangnya. Jadi tolong kami ko pertemukan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syafaatnya. Lah kumpul mungkin sadua, lah tiba lah sawonggok. Jadi oleh Syekh Burhanuddin laporkan ke jamaah kami. Nah, oleh Nabi Muhammad tiba diteliti. Lah sudah diteliti. Nah, kau keluhan. Nah, itu nak dapat guru menolong tu dah. Bantu guru sehingga itunya.
Ya, kekurangan itu tentu mungkin banyak amal ibadat. Di antaranya nanti dapat ditolong dari Nabi itu, tidak bisa diberi syafaat oleh guru. Kalau meninggalkan non wajib memperbuat dosa besar, itu tidak bisa ditolong. Sama contoh di dunia aja. Ada kita kini misalnya awak biasa. Tapi ada seorang daripada keluarga nan dakek, kok kakak kandung lah, kok ayah lah menteri, orang dakek sama presiden. Kita kan minta kan kalau kita tokum selama sekian tahun, keluar gerasi presiden kan lepeh. Jadi kalau syafaat Nabi di akhirat itu sama juga gerasi presiden tu. Jadi ditanya dosa dari presiden tu, apa dosa? Nyoba kan namun ni menurut Pak, jangan, jangan. Ambolang kerana dia tidak besar kau. Nah, tanya kau ada dosa kau? Nyo agen besar narkoba Pak. Tidak bisa ditolong kau. Itu contoh tidak bisa ditolong kalau meninggalkan salat, meninggalkan puasa, meninggalkan wajib tidak bisa ditolong. Masih ada imannya masih. Ya. Tapi apabila nyo tidak meninggalkan wajib, hanya karena kini kau banyak dosa, tapi bukan dosa besar, tapi dosa-dosa kecil saja, itu bisa mendapat syafaat dari Nabi. Syafaat Nabi itu dapatnya melalui syafaat guru. Nak langsung ditutup bertamu je Nabi dah. Sama contoh kini kau, jadi dua kau dengan presiden, si awak kau bisa bertamu je presiden. Nak bisa bertamu langsung tu je sia menteri. Tapi nak membawa tu menteri ba. Pintu terbuka. Tapi dosa tu tidak bisa diampuni, tidak bisa. Jadi karena itu pelihara diri daripada dosa besar. Ana dosa besar tadi meninggalkan yang wajib, memperbuat dosa besar. Wah dolak menyebut tu pajak tu luih benar tu mah biar. Nah, ya benar luih. Ini sembahyang indah, luih hawe nama tu sembahyang indah. Kalau nanugang luih tu sidik nama tu benar mata. Nan wajib dikarjokan, nan balarang ditinggalkan. Itu dia pelihara diri. Kalau ada rasanya dia masuk-masuk dan lalu minta ampun. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub taubatan nasuha la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allah mengampuni seluruh dosa. Nah, aku duduk di majlis taklim menghabiskan dosa. Berjalan kini kau untuk datang ke majlis taklim menghabiskan dosa. Walaupun dikatakan Nabi langkah, sedangkan awak joto. Tapi mau ukur langkah itu meter aja kilo. Nah, jadi menghapuskan dosa. Jadi untuk masa yang mendatang, ada dosa yang lalu tobatlah dengan tobat nasuha. Nah, jadi ada orang mengecekkan. Si anu itu tidak ada berdosa besar dia. Mana ada berdosa besar. Nyelui mana? Berjudi nak pandai. Mamabuk nak pandai. Nah, membunuh orang tak ada. Dia orang kau elok sadoi. Tak adanya merajukan dosa besar. Amotanya oleh mengajinya. Indah, orang yang tak mengaji itu dosa besar tu. So, hukum mengaji kau apa? Wajib. Meninggalkan wajib apa hukumnya? Dosa besar. Jadi karena itu kalau kita berdakwah membawa orang tu pahala tu. Misalnya kita berdakwah. Nah, misalnya sebuyung, aku pondok di bawah aja. Nah, kalau misalnya pondok tu misalnya kini tu lah di bawah, sudah tu tidak ditetapkan Allah hati ada. Nampak lo untuk membawa lah do. Nah, cuma awak tu berdakwah tidak bisa, cuma membawa orang tu itulah dakwah awak. Nah, jadi kalau kita cari dalam pengajian kita sama je Nabi mengembangkan agama. Nabi jolong-jolong Islam orang siana dapat dia.
Sidina Ali, Abu Bakar, setelah itu nggak lama aja dapat Umar bin Khattab, dapat Utsman bin Affan, lakunya kerja Khadijah, ada buah Khadijah, sehingga barang mau Nabi di Makkah mengembangkan agama selama 10 tahun, bukannya mulu lahir dia tong mulu diangkat jadi rasul umur 43 tahun keturunan Al-Quran sampai pindah ke Madinah umur 53 tahun. Bara jumlah orang Makkah dan Islamnya sampainya pindah ke Hijrah ke Madinah ratusan orang. Lah tiba di Madinah Pak, hari tiba dia 40.000 orang masuk Islam. Sehingga orang Madinah walaupun belum Islam tapi niatnya lah mengikut Nabi, berarti lah Islam, menyongsong Nabi di pinggir jalan dengan bersalawat asyarakal badrul alaina, asyarakal badrul alaina, sabiya-biya suruh sehingga Nabi terlambat nyo nak mau pulang ke rumah sampai basuh je Nabi. Jadi ada kini tu disuruh pulang ke rumah mau urus dagangnya segala macam. Aku rela mati di pinggir jalan kau selalu bertemu dengan Muhammad. Aku rindu kepada Muhammad. Sebab Nabi terlambat. Bang tu Nabi terlambat. Sebab 1 Muharram Nabi tidak langsung ke Madinah dah. Kemana Nabi pergi dulu? Ke Jabal Sur 3 hari transit di Jabal Sur. Aturnya Nabi tiba di Madinah dan catatan bila 10 Muharram itulah jalan bertanang 10 hari. Tapi ternyata oleh karena Nabi transit di Jabal Sur, di Gua Sur, Nabi transit 3 hari, talak 3 hari. Orang menunggu 3 hari itu nak mau pulang dah. Biarlah tinggal dagang, biar tinggal rumah segala macam. Keceknya, aku rela mati di pinggir jalan kau kalau sebelum bertemu dengan Muhammad. Jadi kalau bertamunya ni rela mati. Karena apa yang kau rela mati? Lah ada tompangan ka sarugo. Bantulah awak. Kok ka mati bagai lah ada tompang ke surga. Jadi bila dipanggil Allah, siap. Tapi lu nado tompang ke surga. Sedangkan kini kau berjalan di Ciko ke kampung dia, kan sangat ampien mukanya. Tidak ada tompang payah. Dia harus ada tompangan. Jadi tompang ke surga itu tanda dicari kini. Di tompang ke surga itu itulah gurunan diyakini. Jadi rajin-rajin mengaji, yakin-yakin mengaji. Jadi kalau ada kawan diajak jadi bawa jo. Itu pembukaan pengajian. Saya namakan halal.